Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferian Ega Septiawan. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memberikan tutorial mengenai crimping kabel RJ45 dengan cara strike dan cross. Oke, kita mulai saja ya. Pertama-tama, tentunya kita harus mempersiapkan tools atau alat-alat untuk mengkrimping kabel RJ45 ini. Pertama yang dibutuhkan adalah tang crimping. Nah, tang crimping ini sudah saya sediakan sebelumnya dan sudah saya beli di toko komputer terdekat. Kemudian ada RJ45, kemudian kabel UTP dan juga LAN tester. Apa sih gunanya masing-masing tools tersebut? Tang crimping berguna untuk mengkrimping RJ45 dengan kabel OTP. Crimping itu apa sih? Crimping adalah sebuah proses untuk menjadikan sebuah kabel OTP menjadi kabel yang sempurna dengan terkoneksi dengan RJ45. Kemudian adalah RJ45 berfungsi untuk mentransferkan data antar komputer dengan kabel. Kabel UTP merupakan sebuah perantara untuk memindahkan data tersebut. Nah, terakhir adalah LAN tester. LAN tester ini berfungsi untuk mengecek secara visual mengenai kabel OTP yang sudah dipasangi RJ45 dan sudah di-crimping apakah berhasil atau tidak dengan kita mengeceknya lewat lampu yang nyala-nyala di dalam LAN tester tersebut. Nanti kita akan coba setelah kita berhasil mengkrimping kabelnya. Nah, kemudian kita akan memotong kabel UTP menggunakan tang crimping sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan mengambil panjang 1 meter aja. Nah, berikut adalah mengenai video tentang cara pemotongannya. Setelah itu, kemudian kita kupas kabel luar atau bagian luar dari kabel OTP sehingga kabel-kabel atau kabel berwarna yang di dalam kabel OTP itu keluar sehingga kabel luarnya itu terlepas dengan menggunakan tang crimping juga. Mari kita simak videonya berikut ini. Setelah kita kupas, kemudian kita potong tuh. Kalau kita menggunakan kabel UTP tipe Cat6 atau Cat6, kita potong dulu dividernya atau pemisah antara kabel yang satu dengan kabel lainnya dengan menggunakan tang crimping. Nah, setelah itu kita seperti video tadi, kemudian kita susunlah kabel warna-warni itu dengan tipe strike. Nah, ingat teman-teman, kedua ujung kabel ini harus sama susunannya karena bertipe strike. Di sini kita akan menggunakan yang tipe A. Mari kita lihat gimana sih nyusunnya di dalam video berikut ini. Setelah kita susun dan kita potong menggunakan tang crimping atau kita rapikan, kita luruskan nih. Setelah kita rapikan, kemudian kita luruskan menggunakan tang crimping.
Setelah benar-benar lurus, kita yakin lurus nih ya, lalu kemudian masukkan ke dalam RJ45 nya dengan memperhatikan bahwa kabel warna-warninya ini menyentuh sampai ujung RJ45 nya, dan jangan sampai kabel warna-warni ini tertukar, karena bisa aja tertukar ketika kita memasukkannya ke dalam RJ45. Mari kita simak videonya. Setelah kita sukses mengkrimping kabelnya, lakukan hal yang sama di ujung kabel berikutnya, dan ingat bahwa kedua ujung ini harus sama susunannya karena kita menggunakan tipe strike dan tipe A. Kemudian setelah kita pastikan dua-duanya udah oke, barulah kita cek di LAN tester. Mari kita lihat video pengecekannya. Nah, kalau berhasil, maka lampu yang nyala adalah berbarengan, yaitu 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 7, dan 8 dengan 8. Dan pastikan jangan ada lampu yang mati ketika kita cek di LAN tester. Ketika ada lampu yang mati, maka kemungkinan besar kabel yang kita crimping belum sampai ke ujungnya. Dan juga bisa aja kita kurang sempurna dalam mengkrimping kabel. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan hal yang sama terhadap tipe cross. Nah, tipe cross ini agak beda sedikit dengan tipe strike. Kalau tipe cross ini dia ujung satu dengan ujung lain itu berbeda. Misalnya kita ujung satu menggunakan tipe A dan ujung yang kedua menggunakan tipe B. Nah, ini kedua-duanya harus berbeda. Bukan kalau sama itu tipe strike. Oke. Nah, kira-kira susunannya seperti ini. Saya sudah menyusunnya dengan aturan yang A. Setelah kita susun dengan tipe A, kemudian kita masukkan seperti tadi ke dalam RJ45 dengan memperhatikan aspek-aspek yang tadi, yaitu sampai menyentuh ujung. Kemudian urutannya harus benar-benar sama, jangan sampai salah. Nah, setelah berhasil di ujung yang satu, kemudian kita lakukan di ujung yang B, maksudnya di ujung yang satunya lagi dengan menggunakan tipe B, karena tadi kita sudah menggunakan tipe A. Nah, tipe B ini seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengkrimping kedua ujungnya dengan tipe cross, kemudian kita cek di LAN tester apakah bisa atau enggak.
Nah, ketika kita cek jalan tester, maka lampunya akan menyala menyilang, yaitu 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 1. Nah, 4 ini sama karena kita urutannya sama tadi. Yang menyilang itu hanya 1, 2, 3, dan 6. 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, dan 8 dengan 8. Setelah sukses nyalanya sesuai aturan yang berlaku, maka kita sudah sukses membuat kabel tipe cross. Oke. Nah, sampai sini kita sudah selesai membuat tipe cross. Kalau ada saran dan kritik silahkan komen ya teman-teman, karena video ini juga dibuat untuk tugas, dan saya benar-benar murni ini nggak benar-benar tahu tentang crimping ini, baru belajar sekitar 1 atau 2 minggu, dan insyaallah saya sudah berhasil mempraktikkan tipe strike dan cross ini dan kemudian berhasil. Nah, maka dari itu saya ingin meng-share dan mengedukasi kalian semua. Jika mengalami hal yang sama dengan saya, maka video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam crimping kabel tipe strike dan cross tentunya ya. Oke, sampai sini aja videonya. Jika ada kesalahan kata dan kecepatan dalam memberikan tutorial, maka mohon dimaafkan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.